Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kayim pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 atau pada tanggal 2 Lul 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Devarim atau kitab Ulangan 14 ayat 1 sampai 3 yang berkata demikian, saudaraku. Kamulah anak-anak bagi Yahweh Elohimmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun mencukur rambut di dahimu karena kematian. Sebab engkau adalah bangsa yang kudus bagi Yahweh Elohimmu, dan Yahweh Elohimmu telah memilihmu untuk menjadi suatu bangsa bagi Dia, sebuah harta yang istimewa dari antara segala bangsa di muka bumi. Engkau jangan makan segala hal kekejian. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam renungan Torah ini adalah tentang hewan yang tahir dan najis, saudaraku. Di dalam Ulangan 14 ini berbicara tentang jenis-jenis hewan, baik itu yang ada di darat, yang terbang dan di air, dalam air, dan yang merayap. Apa-apa saja yang boleh kita makan dan yang tidak boleh kita makan, saudaraku, yang tahir dan yang najis. Dan ini silakan dibaca masing-masing, saudaraku, pribadi lepas pribadi, tentang jenis binatang apa saja. Saya tidak merenungkan atau menyampaikan dalam renungan pagi ini karena cukup panjang, saudaraku. Dan hal ini menjadi firman yang diulang karena sebelumnya di dalam kitab Imamat 11 Bapak Yahweh juga sudah menyampaikan tentang jenis-jenis makanan yang tahir dan yang najis ini, saudaraku. Dan bisa dibaca diawali dari kitab Imamat 11, saudaraku, untuk lebih jelasnya. Namun yang menjadi renungan bagi kita adalah di dalam firman yang baru saja kita dengarkan ada kata bangsa bagi, merupakan telah memilih, Bapak Yahweh telah memilih untuk menjadi suatu bangsa. Ada kata pilihan, saudaraku. Lewat kata pilihan inilah yang menjadi renungan bagi kita. Di dalam kitab Matius 22 ayat 14 berkata, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, saudaraku. Ini adalah di dalam perikop Yeshua HaMashiach berkata tentang perikop di dalam kitab Matius ini adalah perumpamaan pesta pernikahan, saudaraku. Dan di dalam pesta pernikahan ini, di ujung terakhir dari kitab Matius 22 dikatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Artinya yang masuk dalam keperkenanan Bapa Yahweh adalah orang-orang yang dipilih, saudaraku. Yang dipilih bagaimana? Tentu yang dipilih sesuai dengan standarnya Bapa Yahweh, saudaraku. Saudaraku, memang masalah makanan yang tahir dan yang najis ini bukan menjadi standar untuk keselamatan. Ya, benar, saudaraku. Itu bukan suatu standar untuk keselamatan. Keselamatan kita yang pertama adalah di mana iman dan percaya kita. Kita percaya kepada Bapa Yahweh Elohim yang disembah oleh Bapa Abraham, Ishak dan Yakub dan bangsa Israel. Itulah Yahweh Elohim namanya, yang menciptakan seluruh alam semesta ini, saudaraku. Dan kepada Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh yang turun menjadi manusia, yaitu menjadi Yeshua HaMashiach. Dialah yang telah menebus kita, yang telah membeli kita melalui proses disalib, kemudian mati dan dikuburkan, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik ke Samayim. Itulah iman kita, iman percaya kita. Dan itu menjadi awal dari keselamatan kita, saudaraku. Dan setelah itu kita melakukan semua perintah dan ketetapan-ketetapan Bapa Yahweh, termasuk tentang makanan-makanan ini, saudaraku. Karena lewat itu semualah maka kita akan menjadi bagian seperti halnya firman tadi, sebagai bangsa yang dipilih, bangsa pilihan, imamat yang rajani, saudaraku. Nah, untuk menjadi bangsa pilihan ini, inilah yang harus kita kejar saat ini, saudaraku. Inilah yang menjadi visi kita, kerinduan kita pribadi lepas pribadi, untuk kita layak menjadi pilihan. Di dalam perumpamaan di kitab Matius 22 yang dikatakan tentang perumpamaan pesta pernikahan ini adalah suatu pesta di mana raja memerintahkan untuk memanggil, saudaraku. Jamuan pesta sudah disiapkan sekarang ini, saudaraku, dan memanggil orang-orang
untuk datang dengan memakai pakaian-pakaian pernikahannya, saudaraku. Namun orang-orang yang dipanggil ini justru asik dengan kehidupannya masing-masing. Mereka tetap bekerja, mereka tetap melakukan aktivitas seolah-olah tidak menghiraukan, demikian saudaraku. Mereka menghiraukan. Dan akhirnya orang-orang yang sudah ditunjuk akan dipanggil, diundang ini dialihkan kepada orang-orang lain, saudaraku, yang di pinggir-pinggir jalan, saudaraku, yang di lorong-lorong, dan mereka hadir di dalam pernikahan tersebut, saudaraku. Dan saat raja itu datang, dia melihat yang hadir itu tidak siap dengan pakaian pernikahannya, saudaraku. Tidak siap dengan apa yang menjadi harapan dari sang raja ini. Maka orang yang hadir itu juga tetap dikeluarkan kembali, saudaraku. Dan Bapak Yahweh, raja ini tidak berkenan, saudaraku. Karena raja ini berkenan, yang hadir adalah mengenakan jubah sebagai jubah mempelainya, saudaraku, dengan jubah kemuliaan yang dipakai. Itulah kekudusan itu, saudaraku. Inilah yang menjadi renungan pada pagi hari ini untuk kita sama-sama berjuang, saudaraku, untuk melakukan apa yang Bapak Yahweh perintahkan, sehingga kita menjadi masuk dalam bagian orang-orang yang pilihan itu, saudaraku. Karena kita sudah mengerti standar pilihan Bapak Yahweh adalah ketaatan terhadap melakukan perintah dan ketetapannya, sesuai dengan apa yang mampu kita lakukan. Saudaraku, kita harus tahu dan kita harus menyadari kehidupan kita, suatu kelak kita akan menghadap masing-masing pribadi lepas pribadi datang ke hadirat Bapak Yahweh. Kita harus paham dengan ini. Kita jangan sibuk dengan ambisi kehidupan kita di dunia ini, saudaraku. Waktunya kelak kita akan dipanggil. Dan saat proses dipanggil inilah maka yang menjadi suatu sukacita yang besar adalah apabila kita masuk di dalam pilihannya Bapak Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari maju terus dalam iman dan tetap kita berjuang, saudaraku. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan mau melakukan perintah dan ketetapannya, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Karena itulah janji firman. Amin, haleluya, shalom saudaraku.